cruelty to my people. Hai semua, kembali lagi di Movilogi. Kali ini aku akan kembali menceritakan sebuah alur dari cerita film yang sangat seru. Film ini menceritakan tentang umat manusia yang berhasil menguasai planet-planet lain di masa depan. Namun kemudian mereka menemukan sebuah planet gurun yang hanya terdiri dari hamparan pasir saja. Walaupun begitu, tetapi di planet tersebut terdapat kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga banyak orang yang menginginkan planet tersebut. Tetapi tanpa disadari, ternyata di sana terdapat cacing pasir raksasa yang disebut dewa oleh para penduduk lokal. Penduduk lokal bukan hanya terganggu oleh cacing raksasa tersebut, melainkan dari para pendatang yang ingin merebut planet tersebut. Meskipun begitu, mereka juga sedang menunggu sang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka, seperti yang telah diramalkan oleh leluhur mereka. Semacam Imam Mahdinya lah kalau di agama Islam. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film ini berawal pada 10.000 Masehi, ketika umat manusia berhasil memecahkan berbagai misteri yang telah tersimpan di alam semesta. Lalu mereka pun mulai melakukan perjalanan keluar angkasa dari satu planet ke planet lain, sehingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan beberapa planet dan kemudian menjadikannya sebagai suatu negara yang dipimpin oleh Saddam, yang berarti seorang kaisar tertinggi. Ada 4 negara yang berhasil terbentuk, yang terdiri dari beberapa keluarga bangsawan yang sangat patuh serta royal terhadap kaisar. Dan dari setiap kepala keluarga bangsawan diberikan wewenang untuk memimpin suatu planet, yang akhirnya akan menjadi sebuah rumah bagi seluruh prajurit beserta keluarga bangsawan itu sendiri. Di antara banyaknya planet yang mereka kuasai, ada satu planet yang hanya terdiri dari hamparan pasir, bernama planet Arrakis, di mana di planet tersebut memiliki kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Namun di balik semua itu, di planet Arrakis ternyata tersimpan sebuah kekayaan alam yang jauh lebih mahal dan lebih berharga daripada uang dan emas, yaitu di sana terdapat serbuk merah yang memiliki khasiat yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh seseorang secara drastis, dan juga mempunyai khasiat untuk memperpanjang hidup manusia, serta dapat membantu manusia untuk menjelajahi luar angkasa dengan kecepatan cahaya. Sehingga serbuk merah itu sangat penting bagi mereka yang akan melakukan perjalanan luar angkasa. Sehingga Arrakis menjadi salah satu planet yang sangat berharga bagi seluruh alam, yang membuat beberapa dari keluarga bangsawan berniat untuk menguasai seluruh planet tersebut. Scene kemudian beralih pada seorang wanita bernama Chani, yang merupakan penduduk lokal dari planet Arrakis. Dia mengatakan bahwa selama ini Harkonnen, yang merupakan sebuah nama dari keluarga bangsawan, telah menguasai planet tersebut. Harkonnen pun memiliki kekayaan yang sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak daripada sang kaisar itu sendiri. Meskipun begitu, para Harkonnen itu ternyata sangatlah kejam terhadap kaum Arrakis, sehingga membuat kaum Arrakis mencoba untuk menyerang mereka. Namun usaha mereka menjadi sia-sia dikarenakan Harkonnen memiliki pasukan elit yang sangat kuat. Their cruelty. Suatu hari, sang kaisar tiba-tiba memerintahkan para Harkonnen untuk pergi dari Arrakis. Tetapi Chani sangat yakin bahwa kaisar itu mempunyai rencana di balik itu semua, yaitu dengan mengirim orang lain yang akan menindas kaum Arrakis, seperti yang pernah dilakukan oleh para Harkonnen sebelumnya. Selanjutnya, di sebuah planet yang bernama Caladan, di mana di planet tersebut dipimpin oleh seorang bangsawan bernama Leto, yang merupakan bangsawan sekaligus pemimpin dari keluarga Atreides, dan mempunyai anak seorang pemuda bernama Paul, yang merupakan satu-satunya pangeran Atreides. Tiba-tiba saja dia terbangun setelah ia mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh. Paul yang memiliki seorang ibu bernama Lady Jessica, yang merupakan salah satu anggota dari sebuah organisasi bernama Bene Gesserit, yaitu sebuah organisasi khusus wanita yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seseorang hanya dengan perkataan saja, atau bisa disebut dengan The Voice. Selama ini, Jessica telah mengajarkan Paul tentang semua ilmu yang ia pelajari dari Bene Gesserit.
Karena Paul memiliki kekuatan spesial, yaitu dapat melihat masa depan, serta memiliki kekuatan lain yang masih tertanam di dalam dirinya. Pada suatu hari, beberapa anggota dari badan politik bernama Leningrad yang mewakili seluruh keluarga bangsawan tiba-tiba datang menemui mereka untuk menyampaikan sebuah pesan penting dari kaisar tertinggi. Dalam pesan itu, kaisar menyuruh Leto dan seluruh pasukannya pergi ke Arrakis untuk menggantikan Harkonnen dalam menambang serbuk merah. Dan Leto pun menyetujuinya. Dia juga berjanji untuk menciptakan kedamaian di Arrakis selama ia menjadi pemimpin di sana. Tetapi pada saat itu juga, Jessica menyadari bahwa ada seorang wanita yang merupakan salah satu dari anggota Bene Gesserit sedang memperhatikan Paul, dan hal itu membuat Jessica sangat gelisah. Setelah pertemuan itu selesai, Leto kemudian memerintahkan beberapa pasukan elit untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan dikirim menuju Arrakis terlebih dahulu. Kemudian Paul mencoba memperingati Duncan yang merupakan teman dekatnya, sekaligus salah satu prajurit yang terbaik untuk selalu berhati-hati. Karena dia pernah bermimpi tentang kematian Duncan saat dia berada di planet Arrakis. Namun, Duncan justru mencoba menenangkan Paul dan mengatakan bahwa dia pasti akan baik-baik saja. Setelah itu, Paul mencoba membujuk ayahnya agar diizinkan untuk ikut bersama Duncan menuju Arrakis. Namun sayangnya Leto tidak mengizinkannya, karena Paul merupakan satu-satunya masa depan bagi keluarga Atreides. Karena Leto menyadari bahwa sang kaisar sedang membuat rencana agar Atreides berperang dengan Harkonnen. Karena sebagian bangsawan sangat menginginkan keluarga Atreides yang dapat memimpin sebagai seorang kaisar. Di planet Arrakis, Leto akan mencoba bersekutu dengan para penduduk asli Arrakis yang disebut dengan Fremen. Karena selain akan menambah kekuatan tempur, dia juga ingin membebaskan bangsa Arrakis dari penjajahan yang selama ini mereka rasakan. Setelah mendengar hal itu, Paul kemudian mencoba melatih ilmu bela dirinya bersama Helix yang merupakan salah satu bawahan Leto. Mereka memakai sebuah alat berbentuk seperti gelang yang berfungsi untuk memberikan lapisan pelindung pada seluruh tubuh agar mereka tak mudah terluka ketika sedang berlatih. Kemudian Helix pun menyuruh Paul untuk selalu waspada ketika ia berada di Arrakis nanti, karena Paul belum tahu betapa kejamnya Harkonnen saat mereka menginginkan sesuatu. Selain itu, di planet Gidi Prime, tempat di mana keluarga Harkonnen berada, Baron yang merupakan pemimpin dari keluarga Harkonnen serta Rabban selaku keponakannya telah mengetahui tentang kekuasaan mereka yang diberikan kepada Atreides oleh sang kaisar. Karena merasa kecewa, Rabban mencoba menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kaisar itu. Namun Baron mencoba menenangkannya karena semua ini hanyalah sebuah permulaan. Di waktu yang lain, Jessica yang secara tiba-tiba membangunkan Paul dan menyuruh seorang dokter yang bernama Dr. Yu untuk memeriksa kondisi vital Paul. Karena merasa bingung, Paul pun mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ternyata, salah satu dari petinggi Bene Gesserit yang bernama Jayus Helen Mukayam datang ke sana untuk mencari tahu apakah Paul merupakan seorang terpilih yang telah mereka nantikan selama ini. Helen mencoba mengetes Paul dengan cara memasukkan tangannya ke sebuah kotak, dan ternyata Paul dapat melewati ujian tersebut. Hal itu menandakan bahwa Paul memiliki kekuatan besar yang masih tersimpan di dalam dirinya. Kemudian setelah kejadian itu, Jessica mengatakan kepada Paul bahwa selama ini Bene Gesserit telah mengendalikan pemerintahan dari balik bayangan. Dengan hati-hati, mereka telah mengatur beberapa garis keturunan agar melahirkan seorang anak terpilih yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan para Fremen dari kejahatan Harkonnen. Who can help us into a better you heard? It's all part of the plan. Selang beberapa saat, Leto beserta keluarga Atreides akhirnya tiba di Arrakis dengan didampingi oleh para prajurit terbaik. Namun tanpa diduga, ternyata mereka justru disambut dengan sangat baik oleh para Fremen karena mereka percaya bahwa Paul merupakan seorang terpilih yang dapat menyelamatkan mereka dari kesengsaraan. Lalu, setelah Paul dan yang lain sampai di rumah baru mereka, Paul mencoba mempelajari beberapa hal tentang Arrakis, termasuk cacing raksasa yang dapat tumbuh sepanjang 400 meter. Rupanya, monster itu sering tertarik dengan suara, sehingga para Fremen sering menggunakan teknik jalan pasir tanpa ritme
yang dapat menirukan suara alami dari gurun pasir. Ketika Paul sedang fokus pada pelajarannya, tiba-tiba muncul seekor serangga pembunuh dari dalam tembok dan mencoba menyerang Paul. Tetapi pada akhirnya Paul berhasil menangkap serangga tersebut. Ternyata serangga tersebut dikendalikan oleh seorang mata-mata Harkonnen yang telah dikubur di dalam tembok selama 6 minggu hanya untuk melakukan sebuah tugas, yaitu membunuh Paul. Leto yang mengetahui hal itu menjadi sangat marah, dan dia pun menyuruh seorang bernama Tufir untuk segera mencari mata-mata lainnya, karena dia merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh keluarga Leto. Di sisi lain, Helen datang menemui Baron untuk menyampaikan sebuah pesan dari Kaisar, yaitu bahwa Kaisar akan memberikan beberapa pasukannya demi menambah kekuatan yang dimiliki oleh Baron. Selain itu, Helen juga mengatakan bahwa Baron bebas membunuh siapapun, kecuali Jessica dan Paul, karena mereka berdua berada dalam perlindungan Bene Gesserit. Baron pun menyetujui permintaan tersebut. Namun setelah Helen pergi, Baron pun berniat untuk membunuh mereka berdua dengan cara melemparkan mereka pada cacing pasir raksasa. Di Arrakis, setelah Paul dan yang lain selesai melakukan rapat, mereka akhirnya bertemu dengan Duncan yang baru saja kembali dari misinya. Setelah berada di sana selama beberapa minggu, Duncan pun menceritakan kepada mereka tentang para Fremen yang disebut sebagai Sith, dan juga ketua mereka yang bernama Stilgar. Kemudian Leto dan Stilgar bertemu. Leto pun berjanji bahwa selama dia memimpin di Arrakis, dia tidak akan pernah memburu atau membunuh para Sith, seperti yang dilakukan oleh Baron. Keesokan harinya, Leto, Paul, dan yang lain berniat melakukan pengamatan terhadap para pekerja yang sedang memanen serbuk merah di padang pasir. Namun sebelumnya, mereka sempat bertemu dengan ahli ekologi dari Kekaisaran, serta seorang dokter yang bernama Kainis dari Fremen. Dia bertugas untuk mengecek pakaian yang sedang mereka pakai, karena pakaian itu merupakan pakaian khusus yang dapat mengubah keringat menjadi air minum. Sehingga selain melindungi dari suhu panas, pakaian itu juga dapat digunakan untuk mencegah tubuh dari dehidrasi. Lalu setelah mereka siap, mereka pun segera melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah mesin yang digunakan untuk mengambil serbuk merah. Namun tiba-tiba mereka melihat ada seekor cacing yang sedang menuju ke mesin. Tetapi mesin yang biasa digunakan untuk mengangkut mesin itu tiba-tiba saja rusak, sehingga mereka pun berniat untuk mengevakuasi seluruh orang yang ada di dalam mesin tersebut. Sementara itu, cacing tersebut bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah mereka. Paul pun turun dari pesawat dan mencoba mengarahkan para pekerja untuk segera pergi dari sana. Tetapi Paul tidak sengaja menghirup serbuk merah yang ada di dalam pasir tersebut. Alhasil, Paul mulai mendapatkan penglihatan yang aneh hingga membuatnya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Halid pun segera menjemput Paul. Tetapi karena cacing itu sudah mulai mendekat, mereka pun sempat kewalahan saat sedang berlari di atas pasir. Namun pada akhirnya, mereka semua berhasil naik ke dalam pesawat. Sementara itu, mesin pemanen serbuk merah telah dimakan oleh cacing raksasa. Kemudian saat mereka telah berada di rumah, Paul menceritakan semua mimpi yang dia alami kepada ibunya tentang seorang wanita Fremen yang bernama Chani. Selain itu, dia juga melihat ibunya yang sedang menggendong seorang bayi dengan mata biru seperti para Fremen, di mana mata biru itu menandakan bahwa mereka telah tinggal di gurun selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Karena orang yang memiliki mata biru menandakan mereka telah menghirup serbuk merah di gurun tersebut. Mendengar hal itu, Jessica pun sangat ketakutan dengan apa yang akan terjadi pada mereka nanti. Mama, you're pregnant. Where? I had a vision. Selain itu, di planet Salusa, tempat di mana Kaisar berada, para pasukan yang sedang bersiap-siap pergi menuju Arrakis bersama dengan pasukan dari Harkonnen dengan tujuan untuk berperang melawan pasukan Atreides. Walaupun mereka tahu bahwa pasukan Atreides sangatlah kuat, tetapi mereka tidak memperdulikannya, karena saat ini mereka memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak daripada pasukan Atreides.
Di malam hari saat Leto tersadar bahwa para penjaga telah dibunuh oleh seseorang, tiba-tiba saja muncul serangga pembunuh yang menyerang punggungnya. Hingga akhirnya serangga itu berhasil menembus armor miliknya dan membuat Leto terjatuh seketika. Ternyata selama ini, Dr. Yue lah yang telah membocorkan informasi pada Baron. Bahkan dia juga membocorkan sistem pertahanan yang ada di sana, agar pasukan musuh bisa menyerang mereka. Dia terpaksa melakukan hal itu karena Baron telah menculik dan menyiksa istrinya, yang membuatnya rela melakukan segala cara agar dia bisa menyelamatkan istrinya. Walaupun begitu, Dr. Yue memberikan kesempatan pada Leto dengan cara mengganti giginya dengan gigi palsu yang dapat mengeluarkan racun agar Leto bisa membunuh Baron dengan racun tersebut. Beberapa saat kemudian, akhirnya pesawat mereka pun mulai dijatuhi bom yang dapat menembus armor, sehingga Halleck dan para pasukan hanya bisa menunggu kedatangan pasukan musuh dan mencoba melawannya di daratan. Namun pada akhirnya, satu persatu dari mereka mulai berjatuhan karena pasukan musuh jauh lebih banyak dari pasukan Atreides. Di sisi lain, setelah Duncan berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh, dia mencoba mencari keluarga Leto. Tetapi karena dia tidak bisa menemukannya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari sana dengan menggunakan sebuah pesawat capung yang berhasil ia rebut dari pasukan Harkonnen. Sementara itu, Paul dan Jessica yang telah dibawa oleh pasukan Harkonnen akhirnya berhasil membebaskan diri dengan cara menggunakan kekuatan mereka, yaitu The Voice, sehingga pasukan itu mulai menyerang satu sama lain. Paul dan Jessica berniat kembali ke rumah, tetapi seluruh tempat itu telah berubah menjadi lautan api, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi di balik pasir. Namun ternyata, Paul terlalu banyak menghirup serbuk merah, sehingga dia pun mulai mendapatkan penglihatan aneh, yaitu tentang dirinya yang sedang bertarung. Saat melihat hal itu, Jessica pun mencoba menenangkannya, karena ia tahu seberapa besar penderitaan yang akan ditanggung oleh anaknya itu nanti. Di waktu yang lain, saat Dr. Yue meminta Baron untuk melepaskan istrinya, justru Baron malah membunuh Dr. Yue, karena Baron sama sekali tidak peduli dengannya. Kemudian Baron mendekati Leto yang sedang terbaring lumpuh. Namun secara tiba-tiba, Leto menghembuskan nafas beracun yang sebelumnya diberikan oleh Dr. Yue, hingga membuat seluruh ruangan itu dipenuhi oleh racun yang sangat mematikan. Akibat kejadian itu, seluruh anak buah Baron yang ada di sana menjadi tewas. Tetapi Baron berhasil bertahan hidup karena sebelumnya ia mengaktifkan armornya. Sementara itu, saat Paul dan Jessica keluar dari persembunyiannya, akhirnya Duncan pun berhasil menemukan mereka berdua. Dia pun meminta maaf karena dia tak bisa melindungi Leto dan yang lainnya. Kemudian, saat badai pasir akan tiba, mereka bertiga bersama Dr. Keynes mencoba berlindung dari badai di sebuah tempat tua yang dulunya pernah digunakan untuk pengujian ekologi. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata pasukan Shadowcare telah mengetahui keberadaan mereka, sehingga Duncan pun mencoba menahan para pasukan Shadowcare agar Paul dan yang lain bisa pergi keluar dari sana. Dengan menggunakan seluruh kemampuannya, Duncan pun berhasil mengalahkan beberapa pasukan, sehingga dia pun terkena serangan dan akhirnya tewas. Sementara itu, Paul dan yang lainnya berhasil menemukan jalan keluar. Tetapi karena pesawat yang ada di jalur evakuasi itu hanya cukup untuk menampung 2 orang saja, akhirnya Dr. Keynes pun menyuruh Paul dan Jessica untuk pergi terlebih dahulu. Dr. Keynes pun menyalakan sebuah alat yang bernama Temper agar cacing raksasa itu datang ke arahnya. Namun secara tiba-tiba pasukan tersebut berhasil menusuknya, dan tanpa mereka sadari, mereka mulai terhisap ke dalam pasir, hingga akhirnya mereka semua dimakan oleh cacing raksasa tersebut. Di sisi lain, Paul dan Jessica yang berusaha kabur dari kejaran pasukan Shadowcare memaksa mereka untuk masuk ke dalam badai pasir yang memiliki kecepatan 800 km per jam. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Paul, mereka berdua berhasil keluar dari badai dengan selamat. Namun secara tiba-tiba, pesawat yang mereka gunakan mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga memaksa mereka untuk mendarat dan mengharuskan mereka untuk bertahan hidup di atas hamparan pasir yang sangat luas. Dengan menggunakan penglihatan miliknya, akhirnya Paul pun berhasil menemukan jalan menuju tempat di mana Stilgar berada. Walaupun sudah menggunakan teknik jalan pasir, mereka tak sengaja menginjak jebakan drum pasir milik para Fremen, sehingga mereka berdua pun berusaha lari untuk menuju bebatuan yang ada di dekat sana, dikarenakan cacing pasir itu mulai mengejar mereka. Saat cacing besar itu menunjukkan dirinya di depan Paul, tiba-tiba ada seorang yang menyalakan alat temper,
sehingga cacing itu pun pergi menuju temper tersebut. Tak lama berselang, akhirnya Paul dan Jessica berhasil menemukan keberadaan Stilgar. Stilgar yang menganggap bahwa Jessica hanya seorang wanita tua yang lemah. Dia pun mencoba bertarung dengannya. Namun ternyata dia tidak tahu bahwa Jessica juga memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik, sehingga Stilgar dapat dengan mudah dikalahkannya. Setelah kejadian itu, Stilgar akhirnya percaya dan mulai membawa mereka menuju ke tempat persembunyiannya. Tetapi, seorang pria bernama James yang berasal dari Freeman justru menolak keputusan tersebut, dan dia pun mencoba menantang Paul untuk bertarung. Dengan menggunakan tradisi Freeman, yaitu siapapun yang kalah, maka dia harus kehilangan nyawanya. Kemudian Chani memberikan pisau kepada Paul, karena Chani tahu Paul akan mudah dikalahkan oleh James. Karena Chani menyangka bahwa Paul itu adalah lelaki lemah, yang kekuatannya tidak akan seberapa dibanding James. Dengan menggunakan pisau pemberian Chani, Paul mencoba bertarung dengan James. Meskipun Paul memiliki kemampuan dan lebih unggul dalam pertarungan tersebut, Paul tidak ingin membunuh James karena dia tidak pernah membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Namun saat Paul mendapatkan penglihatan bahwa dia akan mati jika tak melepaskan masa lalunya, Paul akhirnya terpaksa membunuh James. Setelah pertarungan itu, para Freeman pun mulai mempercayai bahwa Paul adalah seorang yang terpilih. Namun ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat persembunyiannya, mereka sempat melihat seorang Freeman sedang menunggangi seekor cacing pasir raksasa yang mereka anggap sebagai kekuatan dari gurun pasir itu. Walaupun begitu, Chani mengatakan bahwa semua ini hanyalah sebuah permulaan saja, karena mereka memiliki banyak hal yang lain yang jauh lebih hebat dari kejadian tersebut. Dan film pun selesai. Film ini adalah film pertama dari film Dune, yang tidak jelas akan ada berapa seri lainnya. Mungkin di tahun ini atau tahun depan.